Hentikan pembodohan. Oleh dosen-dosen yang mengajar, saya tidak ada perubahan ini. Berarti yang salah ini tuh pendidikan hari ini. Artinya bukan pendidikannya yang Apa namanya? sistemnya. Kenapa? Karena yang pertama itu gini ya, tidak adanya ruang demokrasi yang dibuat dalam pembentukan kurikulum itu. Karena kan acuan dari pendidikan itu kan kurikulum. Orang bayar SPP mahal-mahal kan ya bayar di kurikulumnya. Bayar di kurikulumnya. Ya kurikulumnya ini kita tidak ditahu siapa yang susun, siapa yang buat, tiba-tiba kita disodorkan. Tuh. Kan begitu. Artinya kita ini sudah bayar mahal. Yang katanya ini kurikulum sudah ilmiah gitu, dan sudah cocok jadi bahan pengajaran. Tetapi yang lucunya kenapa pola berpikir itu masih terkungkung sekali begitu, masih terbatas. Saya pribadi rasakan masih terbatas. Artinya tidak ada kebebasan lagi dalam berekspresi dalam kelas. Ketika kita mengkritik sebuah tenaga pengajar, ya siap-siap saja nilai error. Kan seperti itu tuh. Mbak, saya juga ada tuh pengalaman masalah itu. Pernah tuh saya dalam kelas kasih keluar ke pendapat ini, pendapat yang keras, radikal kan tuh. ya, pendapat begitu itu kasih keluar. Dan saya tidak, kan di kampus itu biasa tuh, di kampus itu ngatur masalah harus pakai kemeja, pakai sendal, dan tidak berambut gondrong. Tuh itu biasa, fundamental sekali itu. Dia masuk ke kelas, saya langsung ditanya sama dosen, kamu apa? Tuh, kamu apa? Kenapa pakaian begitu, tidak mengikuti aturan? Jadi langsung bilang kita Pak, ada hak juga untuk memberikan nilai. Saya juga ada hak untuk belajar. Kenapa mau batasi Kak untuk belajar? Karena penampilan puji saja yang menjadi soal. Nah, itu jadi contoh besarnya kalau saya itu. Itu juga yang menjadi pertanyaan, kenapa itu pendidikan orang harus kita lihat rapi apa dan lain sebagainya. Padahal kan kalau contoh-contoh kerapian kan banyak sekarang. Rahasia umum itu yang mengatakan pencuri berdas itu. Kira-kira begitu tuh. Masuk ke saya, barunya senantiasa dijustifikasi jelek ini yang penampakannya berantakan apa dan lain sebagainya tuh. Padahal kan biasanya contoh anak pan dulu tuh, bukan anak pan sekarang tuh. Anak pan kayak marginal apa itu kan semuanya berkarya dan rasional bagi saya. Lagu-lagunya memberi sebuah penyemangat bagi kaum muda, memberikan sebuah kesadaran. Dan mereka juga, saya mengatakan bahwa ini liriknya lirik yang rasional dan bisa dikatakan juga ilmiah lah tuh. Kalau saya pribadi tuh. Dan berarti ini tuh kan ini di luar dari konteks pendidikan itu tadi tuh, di luar sedangkan ini orang-orang yang tidak kuliah tadi kan itu dibahas, orang-orang yang kuliah dan hanya menjadi kaum rebahan dan sebagainya, apatis. Berarti lebih berharga ini Pak, marginal yang orang di luar dari pendidikan itu tuh, karena lebih mampu lihat kondisi sosial walaupun itu dengan lirik lagu suarakan, dibanding dengan orang-orang yang dia kuliah hanya untuk mencari lembaran kertas yang berbentuk ijazah. Kan begini juga, ada kemarin videonya itu marginal kuliah begini tuh. Itu saking kreatifnya marginal, bisa memanfaatkan itu banyak sampah dia pungut hanya untuk dijadikan tidak semata-mata bahwa dia itu sampah, tapi dia menjadikan itu sebuah barang-barang yang berharga. Contoh pembungkus kopi, ada itu pembungkus kopi kapal api yang kecil kan tuh. Itu kerennya kemarin kuliah video. Nah kasih jadi gelar dan keren ini. Masukku baru uniknya lagi di apalagi itu nama komunitas tarimbabi. Artinya kan begini, senantiasa orang menjustifikasi anak pang itu kan kalau masyarakat itu jelek apa dan lain sebagainya. Tetapi yang unik dalam komunitas tarimbabi ini, warga-warga yang berdasarkan hasil yang saya nonton ya,
tanggapan-tanggapan, respon-respon dari masyarakat sekitar, dari komunitas Tarbabi itu justru ini sangat mendukung gerakan-gerakannya, karena gerakan-gerakannya itu menghasilkan hal-hal yang produktif begitu toh. Berarti Dibanding yang artinya, kalau saya pribadi kan terus terang saya juga pemain game, tapi itu paling terkusuka saya kalau kumpul-kumpul baru main game, tidak ada yang bicara. berarti lebih orang mahasiswa khususnya mahasiswa yang apatis saja harus mencontoh ini kehidupan begitu Pak ya, yang sering dimarginalkan, yang kayak pakaiannya compang-camping dan sebagainya. Malahan orang-orang seperti itu lebih peka terhadap kondisi sosial. Itu yang harus dicontoh sebenarnya, bukan hanya kayak ijazah saja yang dicari. Karena ada juga pernah gua untuk nonton diskusi yang Rocky Gerung, statementnya itu bahwa ijazah hanya menandakan kita pernah bersekolah, bukan menandakan kita pernah berpikir. Kan itu jelas sekali, rasional sekali itu Pak, dengan kondisi hari ini. Kan begini juga tanya tuh sebenarnya kalau kampus katanya organisasi biasa kan, kalau di luar kan, kalau di dunia kampus kan banyak itu organisasi apa itu, kalau sudah masuk ikuti pengkaderan apa dapat sertifikat itu. Sebenarnya kan sertifikat itu bukan ijazah. Sertifikat yang menandakan bahwa kita pernah kuliah di sini, tidak pernah menandakan bahwa kita pernah menyumbang di sini, kan begitu. Sama tuh itu halnya tuh. Artinya sebatas pengejar sertifikat lah, tapi kita tidak tahu arahnya kemana. Dan kan ngeri sekali itu tadi itu pembahasan sebenarnya jelas sekali Pak, bahwa memang banyak persoalan-persoalan yang kemudian muncul dalam dunia pendidikan, dan banyak ketidakpekaan mahasiswa, khususnya tuh sebagian mahasiswa lah yang tidak peka terhadap bagaimana kondisi sosial dibandingkan dengan orang-orang yang di luar dari pendidikan itu sendiri. Kayak kita yang disebutkan marginal, yang berandalan lah, bisa katakan berandalan pakaiannya, tapi dia berkualitas dan dia membantu bagaimana mengaktifkan imajinasi masyarakat dan sebagainya. Tapi pertanyaan tuh, setelah mahasiswa ini mendapatkan lembaran kertas itu tuh kayak yang dibilang kita sertifikat, dia mau apakan memang itu, apa tujuannya, itu saja ingin capai begitu. Ya, karena kan yang pertama sebenarnya apa lagi sistem dari kapitalis itu sendiri tuh sederhana aja kan begini, kita membayar di kampus tuh, yang bayarkan kita kuliah itu kan orang tua. Nah, orang tua mendapatkan intervensi dari mana? Intervensi uang dari mana? Dari hasil keringatnya. Nah, dari hasil keringatnya inilah menyekolahkan kita. Nah, supaya orang tua tidak terbebani dan lain sebagainya, karena intervensi dari kapitalisme itu sendiri, sistem kapitalis sendiri yang berada dalam kampus itu tuh. 4 kali mengeri pembahasan. Kalau begitu sampai sekarang masuk dalam ranah kapitalisme Pak. Ngeri memang pemateri hari ini, pemantik. Artinya kan begini orang tua itu sendiri dapat intervensinya dari kaum kapitalis tuh, kaum pemodal tuh, karena kan tidak ada modal dalam pendidikan ini, makanya harus berbayar tuh. Padahal kan pendidikan sebenarnya itu yang pertama kan, kenapa siapa lagi yang pencetus pendidikan, Ki Hajar Dewantara tuh. Artinya kenapa Ki Hajar Dewantara dengan sistem sekuler, apalagi namanya sistem sekuler itu saya lupa, bisa berhasil pada zamannya. Karena yang pertama konsep kesederhanaan, bukan konsep kemewahan yang diberikan. Hari ini kan pendidikan kita dimanjakan konsep kemewahan. Kita mau kelas yang ber AC, kelas yang ini, itu kan mewah sekali.